Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panut Setiono, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya telah bergabung dengan Universitas Bengkulu sejak tahun 2019 dan saat ini saya mengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS SD, Pendidikan IPS SD, Pengembangan Pembelajaran Tematik Integratif Tema IPTEX, Pengembangan Pembelajaran Tematik Integratif Tema Globalisasi, Konsep Dasar Ekonomi dan Geografi, Konsep Dasar Sosiologi, Antropologi, dan Sejarah. Pada video ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan IPS di SD. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang dilakukan pada mata kuliah Pendidikan IPS di SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 3. Sebelum menempuh mata kuliah ini, hendaknya mahasiswa telah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah Konsep Dasar IPS. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pemecahan kasus dan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek atau team-based project. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pendidikan IPS di SD dan menggunakannya secara kritis dengan pola pikir yang sistematis, empiris, dan logis dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat IPS di SD yang berorientasi pada implementasi gerakan literasi di sekolah. Sedangkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek: aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang menaungi capaian pembelajaran lulusan sebelumnya, ada 4 CPMK yang dikembangkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, menunjukkan sikap mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas pada bidang keahlian yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. CPMK pertama ini untuk mencapai CPL yang pertama. Setelah CPMK ditetapkan, tahap selanjutnya adalah menetapkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Dalam mata kuliah ini dikembangkan 12 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memberikan deskripsi hakikat pendidikan IPS di SD.
Jadi, deskripsi singkat mata kuliah pendidikan IPS di SD ini yaitu melalui serangkaian kegiatan perkuliahan secara langsung, penugasan, dan diskusi, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pendidikan IPS di SD dan menggunakannya secara kritis dengan pola pikir yang sistematis, empiris, dan logis dalam pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat pendidikan IPS di SD yang berorientasi pada pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Adapun sumber referensi atau sumber pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung. Dalam pustaka utama ini, saya menggunakan dua buah eh, sumber atau bahan ajar yang merupakan hasil karya yang telah saya kembangkan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Perkuliahan ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka, di mana masing-masing pertemuan akan membahas materi-materi perkuliahan. Pada minggu pertama, materi perkuliahan yang akan dilaksanakan yaitu sejarah pendidikan IPS, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup IPS di Indonesia, landasan pendidikan IPS di Indonesia, serta pendidikan IPS di Indonesia dan negara lain. Materi-materi perkuliahan ini untuk memfasilitasi mahasiswa mencapai tujuan mahasiswa mampu memberikan deskripsi hakikat pendidikan IPS di SD. Di pertemuan kedua, pada minggu kedua, diharapkan mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang kompetensi guru dalam pembelajaran IPS. Adapun materi yang dipelajari yaitu kompetensi guru dalam pembelajaran IPS, serta bentuk kompetensi guru IPS yang mengajar di sekolah dasar. Di pertemuan minggu ketiga, tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa kurikulum IPS di SD. Adapun materinya yaitu struktur kurikulum pendidikan IPS SD serta materi pembelajaran IPS di SD. Pada minggu keempat, mahasiswa akan mempelajari materi tentang bentuk transformasi pembelajaran abad 21, bentuk kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS, proses pembelajaran IPS di abad 21, serta bentuk pembelajaran IPS abad 21. Materi-materi ini untuk mendukung pencapaian mahasiswa pada kompetensi melakukan analisis pembelajaran abad 21. Dalam perkuliahan yang dilakukan, media pembelajaran yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, pembelajaran mata kuliah ini akan menggunakan Zoom Meeting, kemudian aplikasi quiz, aplikasi Padlet, juga e-learning Unip menggunakan Moodle. Sedangkan untuk perangkat keras, ini juga akan digunakan berupa LED TV, LCD projector, laptop, dan wireless presenter. Ini untuk memudahkan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Rencana evaluasi yang dilakukan pada mahasiswa selama mengikuti kegiatan perkuliahan ini ada beberapa komponen yang dinilai dengan bobot penilaian tertentu. Untuk yang ketiga, ini untuk mengukur aspek pengetahuan, mahasiswa diberikan bentuk evaluasi berupa penugasan, baik ini individu maupun kelompok, yang diberikan bobot 10%. Kemudian mahasiswa melakukan ujian tengah semester, dilakukan dengan bobot 20%. Dan terakhir, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester yang diberikan bobot 20%.
Untuk soal ujian tengah semester dan akhir semester, mahasiswa akan diberikan soal-soal berupa pilihan ganda yang disajikan menggunakan aplikasi kuis. Di akhir kegiatan perkuliahan, mahasiswa akan diberikan nilai sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 44. Demikianlah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pendidikan IPS di SD telah saya sampaikan. Berikutnya kita akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah pendidikan IPS di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita berjumpa adik-adik semua pada pertemuan kali ini. Ya, Eh, kita hari ini masih akan membahas materi kita yang kemarin sudah kita diskusikan. Ya, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita ya, yaitu materi tentang struktur organisasi IPS ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan agar adik-adik dapat membaca bahan bacaan ya atau sumber belajar yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya membaca sehingga pada hari ini kita tinggal melanjutkan apa kegiatan yang sudah kita eh, lakukan ya. Baik, adik-adik sebelum kita masuk ke sebelum saya memberikan penjelasan materi pada pagi hari ini, ya silakan coba adik-adik kunjungi ini ya, silakan Anda kunjungi mentimeter.com. Silakan masukkan kode dan tuliskan jawaban Anda, ya. Tuliskan 3 kata yang menggambarkan persepsi Anda terhadap IPS. Ya, dari hasil yang adik-adik kirimkan, ya, dari ada yang apa yang adik-adik kirimkan, ternyata menurut Anda mata pelajaran IPS itu, ya, masih ada yang memiliki persepsi IPS adalah menghafal, ya. Tapi juga ada yang menyatakan seru, juga menarik, ya. Kemudian ada juga rumit, ya. Oke, terima kasih atas responnya, ya. Coba kita sharing kenapa eh, pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru itu seru. Silakan siapa yang berkenan memberikan komentar. Menurut saya, mengapa banyak orang merasakan bahwa IPS itu seru? Pengalaman pribadi saya tuh lumayan suka sejarah. Jadi ketika belajar IPS itu, ketika guru itu menerangkan tentang sejarah Indonesia atau sejarah kerajaan, bagi saya itu tuh adalah suatu ilmu yang senang untuk didengarkan, Pak. Jadi saya itu penasaran, oh seperti ini, oh seperti itu. Jadi ketika belajar IPS mendengarkan sejarah, menurut saya itu tuh salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan dan seru. Ya, Ini itu saja, ya. terima kasih. Mengapa rumit menurut saya karena IPS ini kan tentang sosial dan sejarah, di mana sejarah itu banyak yang harus kita pelajari dan IPS juga terkadang banyaknya hafalan. Jadi menurut saya mengapa rumit itu karena banyak menghafal begitu, Pak. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Oh ya, boleh. Welly. Jadi menurut saya IPS itu seru, menarik, dan mudah dipahami itu karena saya
suka pelajaran sejarah, sosiologi, dan juga geografi. Jadi kita bisa mempelajari sejarah-sejarah Indonesia, sejarah-sejarah. Jadi itu merupakan hal yang seru menurut saya, Pak. Nah, terus juga saya sewaktu SMA mengambil jurusan IPS, jadi menurut saya itu lebih mudah dipahami. Terima kasih, Pak. Ya, dari beberapa pernyataan yang telah eh, Anda sampaikan tadi ya, ada yang menganggap bahwa IPS itu menyenangkan. Ada yang menyukai IPS karena ada pembelajaran materi sejarah di situ ya. Ada yang tidak menyukai IPS karena menganggap IPS itu rumit gitu ya. Ya. Jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu suka atau tidak suka terhadap pembelajaran IPS ya. Nah, salah satu faktor yang apa namanya? Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pembelajaran IPS itu menjadi menarik, menjadi tidak disukai itu karena salah satunya adalah guru yang membawakan materi IPS itu ya kepada siswanya seperti apa ya. Menurut saya, kalau seorang guru membawakan pembelajaran IPS itu runtut, sistematis, maka siswanya akan menyukai ya. Tetapi kalau guru membawakan IPS itu eh, apa namanya tidak runtut ya, maka akan menjadi rumit. Kerumitan belajar IPS bisa jadi disebabkan karena guru belum memahami ada struktur materi ya yang harus dikembangkan oleh guru sendiri ketika mengajarkan IPS. Jadi bisa saja guru memulai pelajaran itu langsung kepada hal yang rumit ya. Nah, begitu juga ketika nanti Anda ketika nanti Anda ini mengajari IPS ini ya. Sekarang IPS di kurikulum SD digabung eh, pada mata pelajaran IPA ya menjadi IPAS ya. Tetapi kompetensi dasarnya itu masih tidak jauh berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, baik, kita mulai masuk ke materi pertemuan kita ya. Adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan pagi ini adalah Anda mampu membedakan fakta, konsep, generalisasi yang ada di dalam materi PS di SD. Ya. Nah, eh, pertemuan kita pada pagi hari ini penting Anda kuasai agar Anda mampu memilih dan memilah materi-materi PS mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan konsep, dan mana yang merupakan generalisasi. Ya. Oleh karena itu maka eh, ya di akhir kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini nanti Anda diminta untuk membuat contoh ya, susunan fakta, konsep dan generalisasi gitu. Baik, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Fitri sudah memberikan alasan bahwa pembelajaran IPS yang diterimanya dulu adalah sesuatu yang rumit sehingga bisa saja Fitri hari ini ya atau kemarin itu tidak menyukai pembelajaran IPS. Bisa juga alasannya karena IPS itu banyak menghafal gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sudah Anda rasakan sebaiknya tidak terjadi lagi di masa depan ya. Jadi ketika nanti Anda menjadi guru kelas mengajarkan IPS, IPS tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang hanya menghafal dan mencatat saja. Begitu. Oleh karena itu, maka perlu kemampuan Anda untuk melakukan analisis materi IPS itu secara terstruktur.
ya, sistematis ini. Anda harus memilih, ya, Anda harus memulai menyajikan materi-materi IPS dari hal yang sederhana, ya, menuju ke hal yang kompleks. Ya. Hal sederhana apa yang ada dalam materi IPS, ya. Hal sederhana yang mulai dapat diberikan kepada siswa adalah memulai dulu dari fakta-fakta yang ada, ya. Kemudian setelah dari fakta, kemudian beranjak menuju ke konsep, ya. Baru kemudian setelah konsep disampaikan, baru kemudian buatlah sebuah generalisasi, ya. Nah, jadi eh, apa namanya ketika nanti Anda akan mengajarkan IPS. Jadi mahasiswa PGSD itu adalah mahasiswa yang luar biasa, ya. Jadi Anda harus Yang bisa saya gambarkan, kan pertama itu ada dua fakta. Dua fakta yang disimpulkan itu membentuk suatu konsep. Di sebelahnya juga ada fakta-fakta yang disimpulkan menjadi konsep. Dari dua konsep ini, ketika digabungkan itu menjadi generalisasi, Pak. baik. Kalau tidak ada, saya berikan waktu sekitar 10 menit, ya. Ini ada berapa? 25 orang. Saya berikan waktu 10 menit untuk Anda berdiskusi. Coba Anda buat struktur materi IPS ini mulai dari fakta, ya, kemudian konsep dan generalisasi, ya. Ya, silakan. Di kelompok ini sudah ketemu idenya? Hmm. Ya, Yuda. Kalau Bandung kota, kalau ngambil Bandung nggak apa-apa, Pak. Boleh. Ambil Bandung boleh. Sebaiknya disesuaikan dengan disiplin ilmu IPS, ya, yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ya. Jadi ada aspek ekonomisnya, ada aspek sosiologisnya, ada aspek sejarahnya, begitu, ya. Seperti yang saya buat tadi, bangunan struktur materi IPS tadi, ya, Bengkulu kota wisata, aspek geografinya adalah ada pantai, ya kan. Kenampakan alam itu kan ilmu geografi, ya. Ya. Kemudian ada wisatawan. Wisatawan itu kan bagian dari masyarakat, ya. Kajian tentang masyarakat ada di sosiologi. Kemudian ada benteng. Nah, benteng itu adalah bagian dari ilmu sosial. Apa, sorry, ilmu sejarah, gitu. Nah, nanti mau ditambahkan aspek ekonomisnya, ya silahkan. Misalnya akan muncul pendapatan pendapatan masyarakat, misalnya begitu. Boleh. Ya, jadi diusahakan cabang ilmu sosial yang ada dalam IPS itu bisa dimasukkan, digunakan. Begitu, ya. Oke, di sini kami membuat ini. Yang pertama itu ada fakta Monumen Bandung Lautan Api dan Goa Belanda. Nah, dari dua ini kami menyimpulkan konsepnya itu adalah bangunan bersejarah. Karena itu merupakan peninggalan pada masa-masa saat Indonesia dijajah. Selain itu, ada makanan Batagor dan seblak. Kami menyimpulkan itu sebagai makanan khas Bandung yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat uh, di luar kota Bandung. Selain itu, ada wisata yaitu Jalan Braga, merupakan salah satu jalan utama di kota Bandung, di mana jalan tersebut dibikin seolah-olah tempat fashion yang mirip dengan Paris. Dan juga ada Kawah Putih Ciwidey yang merupakan sebuah kawah yang terdapat di kota Bandung yang digunakan sebagai tempat wisata. Jadi kami menyimpulkan dua itu adalah wisata. Nah, dari ketiga ini, bangunan bersejarah, makanan khas, dan tempat wisata,
kami menyimpulkan Bandung itu sebagai kota kreatif. Alasannya karena apa? Karena dari tempat bersejarah, dari makanan khas sehari-hari, dan juga tempat-tempat yang seperti kayak tempat-tempat di alam ataupun di sekitarnya itu dijadikan sebagai pusat kegiatan untuk mendapatkan ekonomi di kota Bandung. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain dari kelompok 1. Baiklah, saya akan Ya. menambahkan dari Bella. Bandung, kenapa Bandung disebut dengan kota kreatif? Karena kan aktivitas kultural itu menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial di Bandung itu, sehingga kota Bandung disebut Paris Van Java. Disebut Paris Van Java karena menjadi pusat gaya busana saat itu. Gaya fashion Bandung pada saat era 1900 itu terdapat satu toko di Jalan Braga. Toko tersebut menjadi tempat warga Bandung ingin tampil kekinian. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.